Assalamualaikum semua, selamat datang di kanal YouTube Lingkaran Terpopuler. Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Namun, jikalau ada dari teman-teman ini yang sekarang sedang kurang sehat, semoga segera disembuhkan supaya bisa beraktivitas dengan lancar ya. Oke teman-teman, kali ini kita berada di segmen tokoh populer. Di video ini kita akan membahas tokoh calon presiden, yakni Pak Prabowo Subianto. Beliau sudah mencalonkan diri menjadi presiden 2 kali, namun kedua-duanya beliau gagal untuk menjadi presiden. Akan tetapi di tahun 2019, beliau melunakkan hati untuk ikut masuk pemerintahan. Ya, jadi oposisi compang-camping lah gitu, tidak konsisten. Oke, kita lanjut pembahasannya ya. Kita mulai, silahkan simak baik-baik. Semoga ini menjadi referensi teman-teman untuk memilih nanti. Oke, nama lengkap Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto Joyo Hadi Kusumo. Beliau lahir pada tahun 1951, tepatnya tanggal 17 Oktober. Beliau adalah seorang politisi, pengusaha, dan perwira tinggi militer Indonesia. Beliau menempuh pendidikan dan jenjang karir militer selama 28 tahun sebelum berkecimpung dalam dunia bisnis, politik, dan pemerintahan. Pada tanggal 23 Oktober 2019, Pak Prabowo dilantik menjadi Menteri Pertahanan ke-26 Republik Indonesia dalam Kabinet Indonesia Maju untuk periode 2019 hingga 2024. Ya, semoga saja sampai selesai Pak Prabowo ya, jangan sampai dipecat di tengah perjalanan oleh Pak Jokowi. Letjen TNI Prabowo Subianto adalah anak dari pasangan Pak Sumitro Joyo Hadi Kusumo dan Dora Mari Sigar. Beliau merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Beliau memiliki 2 kakak perempuan, yakni Bianti Ningsih Midrawati dan Mariani Ekowati. Beliau juga memiliki 1 adik laki-laki, yakni Hasim Joyo Hadi Kusumo. Pada saat berusia 31 tahun, Pak Prabowo menikahi anak dari Presiden Soeharto, yakni Titik Soeharto. Mereka berdua dikaruniai seorang anak, yakni Didit Hadi Prasetyo, yang menekuni dunia fashion. Sayangnya, pernikahan Pak Prabowo dan Bu Titi hanya berlangsung 15 tahun. Tepatnya pada tahun 1998, Bu Titi dan Pak Prabowo bercerai. Sebabnya, ya dapat diduga karena kepentingan politik. Ayah Pak Prabowo merupakan seorang pakar ekonomi dan politisi Partai Sosialis Indonesia yang pada saat itu baru saja selesai menjabat sebagai Menteri Perindustrian di Kabinet Natsir. Pada April 1952, tak lama setelah kelahiran Pak Prabowo, Pak Sumitro diangkat kembali sebagai Menteri Keuangan pada Kabinet Wilopo. Dari keluarga ayahnya, Pak Prabowo merupakan cucu dari Margono Joyo Hadi Kusumo, pendiri Bank Indonesia dan Ketua Dewan Pertimbangan Agung yang pertama. Jadi, keluarganya sangat jelas Pak Prabowo ini memiliki kepentingan atau jasa terhadap Indonesia. Jadi jelas ya semuanya. Oke, kita lanjut. Nama Subianto diambil dari pamannya, yakni Kapten Subianto Joyo Hadi Kusumo, seorang perwira tentara keamanan rakyat yang gugur pada pertempuran Lengkong di Januari 1946 di Tangerang. Keluarga Joyo Hadi Kusumo sendiri dikatakan merupakan keturunan dari Raden Tumenggung Kartanegara, seorang panglima laskar Pangeran Diponegoro di wilayah Kedu, dan Adipati Merapat Bupati Banyumas yang pertama. Dengan itu, garis keturunan keluarga ini dapat ditarik lagi pada penguasa-penguasa awal Kesultanan Mataram.
Oke, masa kecil Pak Prabowo banyak dihabiskan di luar negeri, terutama setelah keterlibatan ayah beliau menentang pemerintahan Presiden Soekarno di dalam pemerintahan revolusioner Republik Indonesia di Sumatera Barat. Pak Prabowo sangat gemar menulis. Dari tahun 2004 sampai sekarang, beliau sudah menerbitkan 12 buku. Berikut di antaranya. Yang pertama, Komando, Mengabdi kepada Negara dan Bangsa, 1998. Yang kedua, Kembalikan Indonesia, Haluan Baru Keluar dari Kemelut Bangsa, 2004. Yang ketiga, Membangun Kembali Indonesia Raya, Haluan Baru Menuju Kemakmuran, 2009. 4. Surat untuk Sahabat, 2013. 5. Paradoks Indonesia, 2017. 6. Indonesia Menang, 2018. 7. Kepemimpinan Militer, Buku 1, 2021. 8. Military Leadership, Volume 2, 2021. 9. Kepemimpinan Militer, Buku 2, 2022. 10. Military Leadership, Volume 2, 2022. 11. Paradoks Indonesia dan Solusinya, 2022. 12. Indonesia's Paradox and its Solution, 2022. Jadi ya, pengetahuan beliau memang cukup luas karena pengalaman-pengalaman beliau secara diplomat maupun politik dalam negeri ataupun luar negeri itu sangat luar biasa, ditunjang dengan menguasai bahasa dunia, bukan seperti presiden kita yang sekarang. Oke, kita lanjut. Pendidikan. Beliau bersekolah TK di Sekolah Sumbangsih Jakarta, SD di The Dean School Singapura, dan SD Glen Lily Junior School Hong Kong. Beliau berpindah-pindah ya negara karena keperluan orang tuanya. SMP Victoria Institute Kuala Lumpur Malaysia dan Zurich International School Swiss. SMA American School in London UK. Jadi setelah beliau menyelesaikan masa SMA-nya, beliau kembali lagi ke Indonesia karena pada saat itu pemerintahan Pak Soekarno sudah diambil alih oleh Pak Soeharto. Jadi Pak Sumitro pulang ke Indonesia. Selain pendidikan formal, Pak Prabowo juga ikut kursus kemiliteran supaya memperkuat insting dan jiwa kepemimpinan beliau. Yang pertama, kursus dasar kecabangan infanteri. Yang kedua, kursus para komando 1975. Yang ketiga, Jam Master 1977. Yang keempat, kursus perwira penyelidik. Yang kelima, Free Fall. Yang keenam, kursus kontra teroris. Yang ketujuh, kursus perwira pasukan khusus. Jadi beliau ini ketika pulang ke Indonesia, beliau bergabung dengan Akabri, Angkatan Darat ya. Oke, kita lanjut. Selama beliau berkarir di Indonesia, beliau memiliki beberapa jabatan strategis. Yang pertama, Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus, disingkat Kopassus. Yang kedua, Panglima Komando Cadangan Strategi TNI Angkatan Darat. Yang ketiga, Komandan Sekolah Staf dan Komando ABRI. Yang keempat, Ketua Umum HKTI 2 periode. Yang kelima, Ketua Umum Pengurus Ikatan Pencak Silat Indonesia. Yang keenam, Komisaris Utama PT Tidar Kerinci Agung yang bergerak di produksi minyak kelapa sawit. Yang kedelapan, Presiden dan CEO PT Nusantara Energi yang bergerak di bidang migas, pertambangan, pertanian, kehutanan, dan PULP. Yang kesembilan, Presiden dan CEO PT Jalandri Nusantara, perusahaan perikanan. Yang kesepuluh, Menhan Republik Indonesia 2019 hingga 2024. Dari penjelasan video ini, pengalaman Pak Prabowo lebih banyak.
dan lebih matang daripada Pak Ganjar Pranowo. Kemampuan diplomasi Pak Prabowo tidak bisa diragukan karena beliau sudah menemui beberapa pemimpin negara yang ada di dunia ini, tentu dengan berbahasa dunia, bukan dengan translator. Jadi beliau langsung bernegosiasi, berkomunikasi gitu. Nah, kemampuan berbahasa ini sangat penting dimiliki oleh calon presiden atau yang akan menjadi presiden. Oke, jika teman-teman di sini diminta memilih sekarang, siapa yang akan teman-teman pilih untuk menjadi presiden antara Pak Prabowo, Pak Ganjar Pranowo, dan Pak Anies Baswedan? Langsung komen di kolom komentar ya, kita jadikan survei ini. Oke dah, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ila sabilil falah wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.